Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rumput laut yang terdiri dari akar dan karagenan. Rumput laut merupakan ganggang yang hidup di laut dan tergolong dalam divisi Talopita. Talopita merupakan sebuah tumbuhan yang memiliki struktur yang lebih sederhana dengan sifatnya yang akuatik. Keseluruhan dari tanaman ini merupakan batang yang dikenal dengan sebutan talus. Adapun jenis-jenis dari rumput laut, terdapat 3 jenis, yaitu Caraginophid, Agarophid, dan Alginophyt. Caraginophid merupakan rumput laut yang mengandung bahan utama polisakarida karagin, yaitu rumput laut yang mengandung karagenan dari kelas alga merah atau Rhodophyceae. Sedangkan Agarophid merupakan jenis rumput laut penghasil agar. Alginophyt ialah rumput laut coklat Phaeophyceae yang mengandung bahan utama polisakarida alginat. Adapun olahan dari rumput laut yaitu agar dan karaginan. Agar sendiri ditemukan pada tahun 1658, tepatnya di Jepang, dari hasil ekstraksi alga merah dengan air panas. Agar mengandung karbonhidrat kompleks berupa polisakarida yang berasal dari dinding sel beberapa jenis alga merah, terutama dari marga Gracilaria. Sedangkan arginan merupakan zat aktif yang diekstraksi dari rumput laut merah yang digunakan sebagai agen pengental dan stabil terutama pada produk makanan dan saus yang ditemukan sejak abad 19. Adapun agar terdiri dari karakteristik fisik dan karakteristik kimia. Karakteristik fisik meliputi tentang kondisi fisik dari suatu agar yang dipengaruhi oleh tingkat absorpsi air, benda asing tak larut, kehalusan, dan warna. Sedangkan karakteristik kimia ialah kadar air, kadar abu, kadar serat pangan, dan kadar sulfat. Sedangkan karakter fungsional merupakan agar-agar yang salah satu jenis hidrokoloid yang merupakan senyawa polimer yang dapat dilarutkan ke dalam air. Untuk karakter fisik akan dijelaskan oleh Maida Nanda. Karakter fisik yang pertama itu ada tingkat absorpsi air. Agar-agar tepung memiliki minimal 5 kali absorpsi air, di mana tingkat penyerapan air dengan jumlah yang maksimal pada produk agar. Yang kedua itu ada karakteristik fisik benda asing tak larut, yaitu agar-agar tepung maksimal hanya mengandung benda asing tak larut sebanyak 1%. Proses pengolahan agar-agar tepung terdiri dari beberapa proses, terutama proses pemisahan kotoran. Selanjutnya itu ada kehalusan, yaitu agar tepung harus lolos pada saringan 60 mes minimal 80%, yang mana kehalusan agar-agar tepung dapat mempengaruhi tingkat absorpsi air dari agar-agar tepung tersebut. Selanjutnya itu ada warna, yaitu agar tepung memiliki warna putih, agak kekuningan. Adanya warna kekuningan di sini disebabkan karena pada alat pengering terdapat kontak langsung antara bahan dengan permukaan. Alat bersuhu tinggi sekitar 120 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jihan. Adapun karakteristik kimia, yaitu kadar air. Agar-agar tepung maksimal memiliki kandungan kadar air sebesar 22%. Kadar air pada agar-agar tepung dapat mempengaruhi umur simpan dan daya tahan tepung agar-agar.
Karakteristik kimia kadar abu. Kadar abu yang terkandung dalam suatu produk menunjukkan tingkat kemurnian produk. Kemurnian ini sangat dipengaruhi oleh komposisi dan kandungan mineralnya. Karakteristik kimia kadar serat pangan. Agar-agar tepung merupakan sebuah hidrokoloid. Semakin meningkatnya konsentrasi hidrokoloid, maka kadar seratnya pun akan semakin meningkat pula. Selanjutnya, karakteristik kimia. Kadar sulfat. Semakin lama umur panen dari rumput laut, maka kadar sulfat akan semakin tinggi karena rumput laut tersebut akan menyerap kandungan sulfat yang berasal dari perairan tempat budidaya. Karakteristik fungsional. Agar-agar adalah salah satu jenis hidrokoloid yang merupakan senyawa polimer yang dapat dilarutkan ke dalam air sehingga memberikan suatu larutan atau suspensi yang kental. Agar-agar bersifat tidak larut dalam air dingin tetapi larut dalam air mendidih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wanti. Kerajinan. Karakteristik fisik. Yang pertama, rendemen. Yang kedua, viskositas, kekuatan gel, dan kelarutan. Sedangkan karakteristik kimia yaitu kadar air, kadar abu, dan stabilitas pH. Karakter fungsional. Karangginan dapat dimanfaatkan pada berbagai industri di mana dapat diklasifikasikan dalam industri pangan, industri non-pangan, industri farmasi, kosmetik, dan bioteknologi. Karakteristik fisik. Rendemen. Berdasarkan standar minimum rendemen, karangginan harus memiliki rendemen sebesar 25%. Rendemen karangginan pada proses pembuatannya dapat dipengaruhi oleh penyakit ice age yang menyerang rumput laut. Viskositas. Viskositas pada karangginan disebabkan oleh adanya daya tolak-menolak antar buku sulfat yang bermuatan negatif di sepanjang rantai polimernya, sehingga menyebabkan rantai polimer kaku dan kencang. Sifat hidrofilik menyebabkan molekul tersebut dikelilingi oleh air. Kekuatan gel. Salah satu sifat penting karangginan adalah mampu mengubah cairan menjadi padatan atau mengubah bentuk sol menjadi gel yang bersifat reversibel, yang menyebabkan karangginan tepung sangat luas penggunaannya, baik dalam bidang pangan maupun non-pangan. Kelarutan. Air merupakan pelarut utama karangginan. Kelarutan karangginan di dalam air dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, ada tidaknya kation, tipe ion yang berhubungan dengan polimer, ada tidaknya senyawa organik yang larut dalam air dan garam. Adapun karakteristik kimia, kadar air. Kadar air karangginan sangat berpengaruh terhadap lamanya penyimpanan karena berkaitan dengan aktivitas mikroba selama karangginan disimpan. Semakin tua umur panen, semakin rendah kandungan kadar air. Kadar abu. Kadar abu yang dihasilkan karangginan adalah sebesar 15-24%. Kandungan abu menunjukkan besarnya kandungan mineral pada karangginan yang tidak terbakar selama proses pengabuan. Stabilitas pH. Karangginan dalam larutan memiliki stabilitas maksimum pada pH 9 dan akan terhidrolisis pada pH di bawah 3,5. Karakteristik fungsional. Karangginan dapat dimanfaatkan pada berbagai industri di mana dapat diklasifikasikan dalam industri pangan, industri non-pangan, industri farmasi atau kosmetik, dan bioteknologi.
Adapun perbandingan antara agar dan karangginan. Yang pertama agar. Agar diproduksi dari rumput laut yang tergolong dalam kelas Rhodophyceae ganggang atau ganggang merah digolongkan menjadi dua kelompok yaitu Agarophyte dan Agarodophyte. Sedangkan karangginan merupakan getah rumput laut yang diekstraksi dengan air atau larutan alkali dari spesies tertentu dari kelas Rhodophyceae atau alga merah. Jenis karangginan yang paling sering diaplikasikan adalah alpha karangginan yang tersusun dari alfa 1,3 D-galaktosa 4 sulfat dan beta 1,4 sampai 3,6 anhidro D-galaktosa. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.